Ya, sekarang saya ke Mas Ahmad Yani. Kalau tadi Mas Fasko sudah mengatakan setuju, tapi jangan sampai ada yang dikurang-kurangi juga dalam film ini. Kalau menurut Mas bagaimana? Ya, Perlu nggak ya direvisi? saya kira yang pertama yang mana yang pernah harus direvisi. Saya setuju ada pembuatan film baru. Karena kalau kita lihat film ini kan baru episode terakhir. Kekejaman PKI sebelumnya kan tidak tergambarkan. Ya kan tadi sebagaimana diungkapkan Fasko tahun 48, ya kan 26. Tahun-tahun yang PKI, keganasan PKI baik verbal, ya keganasan PKI ini baik verbal maupun fisik itu mulai tahun-tahun sejak tahun 59, tahun 60. Tak kalah Bung Karno mengeluarkan konsep Nasakom, kan kabinet kaki 4 konsep Nasakom seperti itu. Sehingga PKI ini begitu ganas, banyak sekali orang-orang yang berbeda pandangan dan pendapat sama mereka itu, ya kan, itu yang dijadikan sasaran. Banyak kiai-kiai harus jangan diingat, banyak kiai-kiai menjadi korban. Kiai dan santri itu menjadi korban pembunuhan di mana-mana. Contoh satu aja, bapaknya Sri Edi Sasono, bapaknya Sri Bintang. Kakek saya itu dikejar-kejar pada waktu itu oleh PKI, pada waktu itu ingin dibunuh. Orang yang berbeda pandangan dengan PKI dibunuh, dianggap musuh, ya kan, bahkan adanya 7 setan itu kan seperti itu. Nah, film ini sesungguhnya menurut saya ini adalah film ini ada episode terakhir yang digambarkan. Nah, training HMI, training PI yang dibubarkan sedemikian rupa, Ansor. Nah, oleh karena itu kalau mau membuat versi baru saya setuju dengan pendekatan yang milenial tapi jangan mengurangi konten sejarah. Jangan sekarang ini ada indikasi adalah ingin membalikkan sejarah. Nah, ini yang dilakukan oleh kawan-kawan keluarga besar PKI ini, seolah-olah mereka menyatakan korban. Selalu saja menyatakan mereka adalah korban kekejaman dan sebagainya. Padahal mereka adalah pelaku seperti itu. Dan ingin mengatakan bahwa yang melakukan kekejaman ini adalah negara. Apa ini pentingnya? Kenapa negara itu? Maka dia bisa meminta rehabilitasi dan minta ganti rugi. Nah, seperti itu. Nah, itu oleh karenanya kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini mengirim surat resmi kepada Presiden untuk dengan kekuasaan dan kewenangan Presiden yang ada, terutama ada lembaga-lembaga penyiaran TVRI itu memutarkan film ini. Dan TV-TV swasta juga memutarkan film ini, dan syukur alhamdulillah. TV1 nanti malam. Ya, TV1, SCTV dan TV-TV yang lain juga sudah memutarkan, dan kami juga mendorong betul, ya kan, masyarakat untuk menonton ini. Bahkan ada kawan-kawan kami kayak Kahmi Kerawang, Dangas Network malam ini nobar juga. Baik. Gitu loh. Ya, Pak Margana, Mas Ahmad Yani mengatakan di sini bahwa kekejaman dari PKI justru lebih dari film ini. Bagaimana Pak Margana? Ya, mungkin saja ada aksi-aksi sepihak yang memang ada beberapa fakta di lapangan itu dilaporkan di beberapa media, koran pada masa itu memang ada. Jadi itu memang juga terjadi. Ya, Pak, tapi kalau dari bagian film ini yang memang benar apa adanya sesuai fakta sejarah, bagian-bagian apa saja, Pak? Yang sesuai fakta saya kira soal penculikan itu karena di situ para keluarga korban itu kan diwawancarai semua, dia menggambarkan secara resmi kejadian itu. Jadi dalam hal penggambaran tentang bagaimana jenderal diculik, kemudian selama kejadian-kejadian diculik di rumah masing-masing itu, saya kira itu gambaran yang sangat faktual. Kalau yang tidak sesuai fakta sejarah selain tadi mengenai penyiksaan, bagian lain adakah, Pak? Ada, misalnya indikasi bahwa di Lubang Buaya sudah ada orang-orang Gerwani di situ yang kemudian diceritakan menari-nari telanjang, kemudian jadi Gerwani digambarkan seperti seorang striptis dan sebagai seorang tukang penyiksa yang kejam dan sebagainya. Itu tidak sesuai dengan fakta. Paling tidak itu sudah banyak ditentang oleh para peneliti sejarah. Oke, nah kalau bagaimana Mas Ahmad Yani? Pak sejarawan kita ini sebenarnya kan bisa dicek datanya itu juga dengan masyarakat yang ada di sekitar di Lubang Buaya tersebut. Kan itu kan banyak sekali saksi-saksi yang masih hidup, terutama pada waktu pembuatan film tersebut. Memang Lubang Buaya itu di daerah sana, daerah Halim, di sekitarnya itu pada waktu itu memang tempat markasnya mereka berkumpul. Baik itu Gerwani dan lain sebagainya memang ada di sana seperti itu. Tapi kegiatan yang ada di dalamnya siapa yang bisa menceritakan secara detail? Itu kan banyak yang menyiksakan, ada juga yang selamat. Yang pada waktu yang petugas kepolisian itu kan, yang karena itu dia naik sepeda terus dia akhirnya lari, dan itu juga menceritakan, itu kan masuk juga di dalam film tersebut. Yeah. Nah, tapi kalau proses penyiksaan itu
saya kira apa yang menghadapi jenderal-jenderal itu kan dikonfirmasi juga dengan keluarganya Pak Ahmad Yani juga, anaknya juga menyatakan itu hal itu seperti itu ada. Ya, nah tadi kalau yang dikatakan di sayat-sayat itu, kita nonton film bersama-sama, saya setuju sama Ibu Jajang, nggak ada itu. Visualisasi yang seperti itu tuh nggak ada di film tersebut. Mas Fasko, generasi muda saat ini masih laku atau bisa gitu melakukan pendekatan dengan begitu sarkastik ya, penyiksaan. Bukankah lebih baik mungkin secara tahapan ideologi atau tataran ideologi, Mas Fasko? Ideologi gimana? Di buku sejarah aja udah banyak yang dihilangin kok. Di mau ideologi gimana? Jadi kan ini salah satu fasilitas. Jadi gini loh, kalau saya melihatnya gini, ini momentum sebenarnya Mbak. Jadi pada saat diterangkannya mengenai sejarah PKI, masih banyak kok saksi hidup. Nggak usah ngandelin sejarawan. Sejarawan punya kepentingan masing-masing gitu loh. Ada sejarawan yang ini versinya dia penelitinya ke arah sini. Satu lagi mengarah sini, tapi saksi hidup aja masih banyak. Saya setuju. Mengenai lubang buaya misalnya, banyak saksi hidup yang sudah diwawancarai, bahkan dia ngaku sendiri di sosial media. Yang muda senior-senior itu kan udah sepuh-sepuh. Seperti apa kekejamannya? Betul, beliau mengatakan ini tergantung dari paradigma yang ada di kepala sejarawan itu. Banyak juga para itu contoh beberapa buku yang ditulis itu memang dia beraliran kiri. Jadi dia tentu dalam persepsi mereka seperti itu. Pak Margana mohon dijawab, ketika ada proses koreksi di sini, sumber mana, saksi atau sejarawan? Karena ada anggapan bahwa sejarawan pun terbelah fahamnya ini, kiri dan kanan. Bagaimana Pak Margana? Ya kalau sudah dituduh seperti itu ya susah, karena sejarawan itu bekerja sesuai dengan kita dilatih, di training untuk jujur pada fakta yang ditemukannya. Jadi misalnya di visum dari dokter tentang mayat-mayat setelah diangkat itu tidak ada bukti-bukti bahwa ada penyiksaan. Hampir semuanya tanyakan mati karena ditembak, seperti itu. Jadi kita hanya mendasarkan pada fakta-fakta yang memang jelas ada. Kalau kesaksian tentang orang-orang itu, siapa yang ada di lubang buaya itu, yang jelas-jelas ada di lubang buaya melihat penyiksaan itu siapa? Nggak ada. Mas Fasko, mungkin Bapak sejarawan ini kurang nontonin YouTube, sosial media gitu, karena udah banyak kok saksi-saksi sejarah yang langsung ada di tempat mengakui. Ya dulu kejadiannya seperti ini, Mereka mengakui para pelaku yang ada di tempat pada masa itu kan. Tapi kalau saya ngeliatnya gini ya, di film ini sebenarnya ya, kalau bagi generasi muda memang secara fair udah kurang menarik karena dari sisi visualnya udah kurang bagus ya. Mungkin di zamannya Bang Yani mungkin keren gitu film secara visual. Saya berkali-kali nontonnya. Iya. Tapi di zaman saya kalau misalnya anggap ini diputar lagi, ya secara visual dan secara audionya pun agak kurang gitu ya. Kalau saksi sejarah sebenarnya yakin tidak terlepas dari subjektivitas dari masing-masing saksi itu? Ya bicara subjektivitas gini loh Mbak, kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang mana nih? Oh iya. Sudut pandang yang mana, tapi yang jelas mereka ada di situ kok. Mereka melihat langsung kejadian itu dan nggak ada yang ngebantah semuanya. Ini kok masih sekarang baru-baru mulai muncul ada yang ngebantah, gimana sih? Kenapa nggak dari dulu kalau mau bantah? Dari substansinya gini, substansi yang paling penting itu bahwa 7 jenderal itu dibunuh itu. Itu nggak bisa, itu fakta. Ya kan, dibunuh, ditembak itu adalah fakta. Ya kan, fakta yang demikian, dan bukan hanya 7 jenderal. Ya kan banyak lagi yang lain-lain lagi, para ulama, para santri dan lain sebagainya, banyak lagi korban itu. Nanti saya akan tanya kepada Pak Margana karena ini masih belum terjawab. Sebenarnya ketika dibuat di era saat ini, yakin tidak bahwa film tersebut tidak ada unsur intervensi dari pemerintahan era sekarang di Apa Kabar Indonesia Malam. Nanti Mas Ahmadnya juga akan menjawab. Iya, sekarang saya tanya kepada Pak Margana. Pak Margana, seberapa yakin Pak kalau film ini dibuat versi terbarunya bahwa itu tanpa intervensi dari pemerintah saat ini dan benar-benar sesuai dengan fakta sejarah? Seberapa yakin Bapak? Ya tergantung siapa yang akan membuat ya. Saya kira kalau ini dibuat oleh seorang sutradara yang independen, oleh penulis skenario yang independen, dan didasarkan pada riset yang sangat akurat, gitu, dalam, tidak buru-buru, berdasarkan pada fakta-fakta baru yang terungkap, arsip-arsip yang memang jelas-jelas ada, saya kira itu bagus sekali. Itu bisa untuk untuk ya bisa mengoreksi hal-hal yang sebelumnya dalam film sebelumnya mungkin tidak benar, itu dianggap tidak benar.
Oke, tapi Semangatnya mengurangi terus Bapak, kenapa nggak ditambahkan? Itu kan baru kurang, itu kan babak terakhir aja. Kenapa nggak Ya, tambahkan bisa. lagi kekejaman PKI yang lain, tambahkan lagi gitu loh Pak. Sebagai sejarawan, Bapak harusnya memberikan ide kepada kita generasi muda, Vasco, ini yang kurang begini, film ini begini-begini. PKI kurang kejam di film itu, ada lagi yang lain. Pak, kalau gitu seperti itu bisa Jangan tidak? dikurang-kurangin terus, semangatnya Pak. apa ini menjadi bentuk Ini hiperbolais? Bagaimana Pak Margana? Suara generasi muda nih, milenial. Ya tidak. Kalau saya kan sejarawan bukan pembuat film ya. Jadi kalau saya ditanya ya soal apa namanya, lagi pula pembuat film juga ada durasinya dan sebagainya. Kalau hanya akan membuat cerita kekejaman dan kekejaman saja itu ya tidak menarik juga. Apalagi kalau itu modelnya seperti zaman Soeharto, diwajibkan, dipaksa harus nonton semua Loh, gitu. PKI memang Itu kejam kok, Pak. apalagi Ada undang-undang, bayangkan, udah ada bayangkan atau MPR-nya. anak SD, SMP itu anak-anak harus melihat kekejaman seperti itu, nggak bisa. Itu sudah percuma, itu nanti juga tersensor oleh film kalau konsisten ya yang sensornya. Tapi pertanyaan Jadi- satu Pak, Bapak setuju nggak kalau PKI kejam? Itu dulu deh Pak. Saya tidak dalam kapasitas untuk berbicara Bapak kan kejam apa tidak sejarawan kejam. Bapak, kita butuh Iya. nasihat dari para sejarawan Pak. Iya, Bapak saya setuju nggak tidak- kalau PKI itu kejam? Tidak, saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab Oke. kejam apa tidak kejam di sini. Oke. Dan Ya, memang saya di gini. sini tidak diundang oleh Anda. Iya betul. Oke. Memang Mas Vasco, saya benarkan bahwa diksi kejam ini juga pastinya akan ada subjektivitas ketika kita mendekatkan itu dengan pelabelan kejam. Ini memang menjadi perdebatan. Tapi kiranya Mas Ahmad Yani, saya menangkap dikatakan Pak Margana bahwa seberapa ingin kita menghadirkan sejarah tanpa embel-embel yang sebenarnya berbahaya bagi generasi muda, khususnya anak kecil, karena ini kalau memang kekejaman yang ingin ditampilkan. Jadi saya kira kita bukan menampilkan kekejaman, kesadisan, tapi menampilkan fakta yang ada sesungguhnya. Itu yang penting. Nah, di Ya, dalam kita fakta, setuju. ditampilkan fakta yang sesungguhnya itu ada kekejaman, itu ada bagian. Kita harus memang peristiwa 65 ini menurut saya adalah episode terakhir dari sebuah yang namanya partai politik pada waktu itu yang mengusung ideologi komunis. Di mana-mana yang namanya ideologi komunis itu adalah dalam rangka untuk mencapai tujuannya itu dia bisa menghalalkan segala cara termasuk kekejaman. Berapa banyak kaum komunis ini membunuh ini puluhan juta di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Nah, oleh karena itu menurut saya konteksnya sekarang ini terutama kita betul dalam suasana kebatinan kita ini tiap tahun mengalami trauma yang sedemikian rupa, ya kan? Bagaimana kekejaman atau bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan PKI. PKI itu tidak hanya kekejaman fisik, Ya. tapi verbal pun mereka melakukan serangan-serangan terhadap orang-orang yang berbeda pendapat, para budayawan pada waktu itu, maka Ya. menimbul manifesto pada itu mandi kebu dan lain sebagainya Baik, seperti baik. itu. Kita- Oleh karenanya maka saya kira saya setuju dengan apa yang Dasku ini, boleh kita membuat film baru dengan sasana dengan milenial, tapi tidak menghilangi substansi peristiwa yang pemberontakan dan pengkhianatan PKI itu Menarik sendiri. bahwa kita agak move on sedikit ya Pak Margana, kita beranjak dari isu mengenai kekejaman, tapi lebih kepada seberapa banyak film nantinya versi terbaru ini bisa menghantarkan kita pada pembukaan fakta sejarah relasi dari ideologi komunis di Indonesia, karena ini kekhawatirannya untuk kembali lagi kebangkitan dari paham ini, Pak Margana. Ya, saya kira peristiwa penculikan itu juga bukan akhir episode akhir, karena setelah itu ada penangkapan simpatisan PKI, penghancuran para pengikut PKI yang tidak diproses dengan hukum itu juga jutaan. Sudah diakui, sudah diteliti juga oleh para pelakunya, pemimpin penumpasan G30 SPKI itu ada jutaan orang yang dibunuh dan juga tanpa diproses hukum. Dan jadi ini bukan episode terakhir kalau mau jujur ya, kalau mau fair dan mau berdasarkan fakta sejarah. Karena kontroversi ini hanya Pak Dana, sebentar. tidak sampai kepada pasca 65 itu. Justru yang mengerikan adalah juga pasca 65 itu. Pak. Kenapa kita dicap sebagai negara yang telah melakukan genocide itu karena pasca 65 itu bukan hanya sampai pada penculikan jenderalnya saja gitu loh. Gini Pak Dana, saya kira kalau proses peradilan yang banyak orang ditahan dan tidak melalui proses peradilan jauh sebelum peristiwa 65 itu juga ada tokoh-tokoh banyak. Pak Nasir, Hamka, orang-orang yang berbeda pandangan dengan kaum komunis pada waktu itu, ya kan? Itu semua dipenjara, ya kan, seperti itu. Bahkan Buya Hamka itu keterangan dia harus minum air seninya di dalam penjara seperti itu tanpa proses pengadilan juga.
Begitu kejamnya, kita bisa lihat adalah majalah-majalah atau koran rakyat pada waktu itu yang pemiliknya PKI itu diksi dan narasinya itu begitu kejam, dia menyerang terutama pada lawan politiknya pada waktu itu Masyumi, ya kan, seperti itu. Masyumi itu diserang habis. Bahkan ini yang harus kita paham juga, tak kalah Bung Karno dipaksa betul oleh Aidit untuk memubarkan HMI, ya kan? Bung Karno tidak mau. Apa yang dilakukan oleh kaum PKI pada waktu itu, komunis? Karena Bung Karno tidak mau, mengatakan inilah akibat kepala-kepala negara yang tidak becus mengurus negara, hanya maunya kawin terus, beristri. Itu pernyataannya Aidit itu. Bagaimana? Tak kalah Bung Karno tidak mengakomodir dia menyerang siapa saja orang yang tidak sesuai dengan PKI komunis pada waktu itu, pasti dia serang, termasuk Bung Karno sendiri. Seperti itu. Pak Margana, dijawab singkat. Iya, kalau ingin maksudnya tadi kan kita dengan begitu saja membuat penggalan-penggalan sendiri, karena peristiwa ini ada pas kejadian dan paskanya. Nah, kalau ingin dibuat secara utuh, menurut saya nanti film yang baru harus sampai ke situ juga. Oke, nah ini mungkin pesan buat generasi muda ya, ini pesan Mas Fasko buat generasi muda ini bagaimana? Karena ini malam hari ini film tersebut bisa disaksikan, salah satunya di TV One jam 9 malam, bagaimana? Ya, jadi satu gini, ada satu koreksi saya, mungkin mohon maaf senior-senior ini semua ya. Ini senior-senior ini ngeributin puter nggak puter terus, setiap tahun itu loh. Yang satu puter, satu nggak puter. Kenapa nggak ada yang ngomong puter itu atau yang nggak puter itu? Atau yang ngomong puter ini misalnya Bang Yani dan Bang Yani CS lah, nih semua teman-teman ini semua, patungan deh, bikin buat modalin bikin film baru. Tapi dengan semua narasi-narasi yang lengkap, dengan semua substansi yang lengkap, konten yang lengkap, tanpa ada pengurangan-pengurangan sejarah. Kalau perlu ditambahin sejarahnya. Setuju. Tapi sebelum film itu ada, film ini harus diputar terus. Oh gitu Bang ya. Tapi kurang menarik udah sekarang Bang. Jadi narasi itu semuanya. Cepat dong film baru. Oh iya. Jadi saya menginisiasikan, saya mengharapkan para senior, Bang ini kan masih punya duit masih banyak lah kan. Ajak lagi teman-teman ya yang lain. Yuk kita patungan yuk. Kita patungan bikin film baru tanpa ada intervensi manapun. Betul, gitu. betul. Ini nggak ada yang ngeributin lagi tahun depan. Intervensi manapun, tapi sambil kita membuka ruang diskusi untuk merevisi film ini seperti apa baiknya. Ya kan bayangin deh, saya tegaskan, ini misalnya betul, kan. saya tegaskan bahwa malam hari ini Anda bisa menyaksikan jam 9 malam pemirsa film Pengkhianatan G30 SPKI. Mohon maaf waktunya terbatas ya, Mas Amayani, terima kasih Mas Fasko dan juga Dr. Margana. Saya Cica Anissa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.